5 fakta Ka'bah yang mungkin kamu juga belum ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Ka'bah sering disebut sebagai Baitullah atau rumah Allah atau Baitul Atiq, rumah kemerdekaan. Ada beberapa fakta Ka'bah yang sungguh mengagumkan loh. Ka'bah juga merupakan kiblat bagi umat Islam dalam mendirikan salat. Dalam sejarah Islam, Ka'bah sudah ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Ini seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat ke-37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Meski sudah ada sejak lama dan dikenal luas di kalangan umat Islam, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang mungkin belum banyak diketahui. Apa saja fakta tersebut? Inilah 5 fakta yang jarang diketahui tentang Ka'bah. Yang pertama, mengeluarkan sinar radiasi yang tinggi. Planet bumi mengeluarkan semacam radiasi yang kemudian diketahui sebagai medan magnet. Penemuan ini sempat mengguncang National Aeronautics and Space Administration atau NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, dan temuan ini sempat dipublikasikan melalui internet. Namun entah mengapa setelah 21 hari tayang, website yang mempublikasikan temuan itu hilang dari dunia maya. Namun demikian, keberadaan radiasi itu tetap diteliti dan akhirnya diketahui kalau radiasi tersebut berpusat di kota Makkah, tempat di mana Ka'bah berada. Yang mengejutkan, radiasi tersebut ternyata bersifat infinite atau tidak berujung. Hal ini terbuktikan ketika para astronot mengambil foto planet Mars, radiasi tersebut masih tetap terlihat. Para peneliti muslim mempercayai bahwa radiasi ini memiliki karakteristik dan menghubungkan antara Ka'bah di planet bumi dengan Ka'bah di alam akhirat. Yang kedua, Zero Magnetism Area. Di tengah-tengah antara kutub utara dan kutub selatan, ada suatu area yang bernama Zero Magnetism Area. Artinya adalah, apabila seseorang mengeluarkan kompas di area tersebut, maka jarum kompas tersebut tidak akan bergerak sama sekali karena daya tarik yang sama besarnya antara kedua kutub. Itulah sebabnya jika seseorang tinggal di kota Makkah, maka ia akan hidup lebih lama, lebih sehat dan tidak banyak dipengaruhi oleh kekuatan gravitasi bumi. Oleh sebab itu ketika mengelilingi Ka'bah, maka seakan-akan fisik para jemaah haji seperti dicas ulang oleh suatu energi misterius, dan ini adalah fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah. Ketiga, tekanan gravitasi tinggi. Ka'bah dan sekitarnya merupakan sebuah area dengan gaya gravitasi yang tinggi. Ini menyebabkan satelit, frekuensi radio, ataupun peralatan teknologi lainnya tidak dapat mengetahui isi dalam Ka'bah. Selain itu, tekanan gravitasi tinggi juga menyebabkan kadar garam dan aliran sungai bawah tanah tinggi. Inilah yang menyebabkan sholat di Masjidil Haram tidak akan terasa panas meskipun tanpa atap di atasnya. Tekanan gravitasi yang tinggi memberikan kesan langsung kepada sistem imun tubuh untuk bertindak sebagai pertahanan dari segala macam penyakit. Yang keempat, tempat ibadah tertua. Pembangunan Ka'bah telah dilakukan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ada pula sumber yang menyebutkan Ka'bah telah dibangun semenjak 2000 tahun sebelum Nabi Adam diturunkan. Pembangunannya pun memerlukan waktu yang lama karena dilakukan dari masa ke masa. Menurut sebagian riwayat, Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi karena sudah dipergunakan oleh para malaikat untuk tawaf dan ibadah. Ketika Adam dan Hawa terusir dari taman surga, mereka diturunkan ke muka bumi dan diantar oleh malaikat Jibril. Peristiwa ini sendiri jatuh pada tanggal 10 Muharram. Kelima, Ka'bah memancarkan energi positif. Ka'bah dijadikan sebagai kiblat oleh orang yang sholat di seluruh dunia. Karena orang sholat di seluruh dunia memancarkan energi positif, apalagi semua berkiblat kepada Ka'bah. Jadi dapat Anda bayangkan, energi positif yang terpusat di Ka'bah dan juga menjadi pusat gerakan sholat sepanjang waktu.
karena diketahui waktu sholat mengikuti pergerakan matahari. Itulah artinya, setiap waktu sesuai gerakan matahari selalu ada orang yang sedang sholat. Jika sekarang seseorang di sini melakukan sholat zuhur, demikian pula wilayah yang lebih barat akan memasuki waktu zuhur dan seterusnya. Atau dalam waktu yang bersamaan, orang Indonesia sholat zuhur dan orang yang lebih timur melakukan sholat asar, dan demikian seterusnya. Memandang Ka'bah dengan ikhlas akan mendatangkan ketenangan jiwa. Aturan untuk tidak mengenakan topi atau kepala saat beribadah haji juga memiliki banyak manfaat. Rambut yang ada di tubuh manusia dapat berfungsi sebagai antena untuk menerima energi positif yang dipancarkan oleh Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab.